Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisarina, NIM 226500022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari manajemen proyek. Langsung saja pada manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mencakup pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Pertama, perencanaan lingkup. Menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diversifikasi, dan dikendalikan. Dua, definisi lingkup. Meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut. Sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. 3. Membuat WBS. Membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. 4. Verifikasi lingkup. Memformalkan penerimaan lingkup proyek. 5. Pengendalian lingkup. Mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Pertama, rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. 2. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh Project Charter. Pada gambar, definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh. Di sini pada gambar, lanjut membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengolahan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS Internet disusun berdasarkan produk. Pada gambar, contoh WBS Internet disusun berdasarkan fase. Di sini pada gambarnya, WBS Internet dalam bentuk tabular. Lanjut, WBS Internet dan Gantt chart dalam Project 2000. Pada gambar, Gantt chart Internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Di sini pada gambar, tabel 5-4. Lanjut, pendekatan untuk mengembangkan WBS. Pertama, pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. 2. Pendekatan analogi, meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. 3. Pendekatan top-down. Mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecalah. 4. Pendekatan bottom-up. Mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. 5. Pendekatan mid-mapping. Menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan mid-mapping. Ada di sini pada gambar. Lanjut, hasil WBS dalam diagram. Pada gambarnya, pustaka WBS dan scope baseline. Pustaka WBS dan scope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama pekerja dan beberapa biaya diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui, dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur
untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan minimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena score crap dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. Memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Pengelolaan perubahan ketika terjadi. Varian adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.